SMP Negeri 2 Bumi Ratu Tuban. Perkenalkan, saya Sumarni, Kepala UPTD SMP Negeri 2 Bumi Ratu Tuban. Berbagi praktik baik pengimbasan kurikulum merdeka melalui Menara Siger. Mendikbudristek telah menerbitkan peraturan nomor 12 tahun 2024 yang menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Peraturan ini mencakup pendidikan anak usia dini atau PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kurikulum merdeka sudah diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 2024-2025. Namun untuk daerah 3T, masa transisi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka akan berlangsung paling lambat hingga tahun ajaran 2027-2028. Tujuan dari kurikulum merdeka adalah memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Yang menjadi tantangan terbesar dalam proses implementasi kurikulum merdeka ini diantaranya berasal dari kesiapan guru sebagai pembawa perubahan di kelas. Guru yang berada di zona nyaman, kemudian dukungan sekolah dalam memberikan fasilitas penunjang, baik bersifat material maupun non-material. Kegiatan peningkatan kompetensi dan pengembangan karir pendidikan tenaga pendidikan sekolah menengah pertama. Dari tantangan tersebut, saya melakukan berbagi praktik baik pengimbasan kurikulum merdeka melalui Menara Siger. Menara Siger akronim dari menjadi narasumber sukarelawan yang siap bergerak. Saya melakukan pendampingan dengan menjadi narasumber, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Menjadi narasumber sukarelawan yang siap bergerak. Saya lakukan bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ada juga yang mempercayakan kepada saya untuk menjadi narasumber di sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya selalu siap dalam memberikan pengetahuan tentang kurikulum merdeka, baik yang bertanya lewat telepon maupun yang bertanya hanya menuliskan dalam WA. Selain itu, saya juga mendatangi sekolah-sekolah terdekat yang memang belum memahami tentang kurikulum merdeka, tentang bagaimana membuat KOSP, membuat modul ajar, dan bagaimana membuat alur dari P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Untuk pelaksanaan P5, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, membentuk budaya satuan pendidikan yang mendukung. Yang kedua, memahami peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran yang inovatif. Keempat, menyusun modul proyek. Yang kelima, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Keenam, membentuk tim fasilitator proyek. Ketujuh, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Tingkat kesiapan satuan pendidikan perlu diidentifikasi dalam perencanaan P5. Dalam komponen penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdiri dari profil modul, tujuan, aktivitas atau alur aktivitas proyek secara umum, kemudian asesmen. P5 adalah sebuah kegiatan co-kurikuler yang berfokus pada pendekatan proyek untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mendapatkan dukungan dan arahan dari pengawas sekolah yang bertugas untuk mendampingi kepala sekolah atau madrasah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
yang dilakukan oleh pengawas sekolah meliputi 4 tahapan, yaitu perencanaan kerja, pendampingan perencanaan program sekolah, pendampingan pelaksanaan program sekolah, dan pelaporan kinerja yang bersifat. Tahapan dalam P5 meliputi pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Manfaat P5 membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti beriman, berakhlak mulia, dan bergotong royong. Dalam melakukan berbagi praktik baik, pengimbasan kurikulum merdeka melalui Menara Sikir. Berbagi praktik baik ini tidak hanya saya lakukan secara luring, tetapi saya lakukan juga secara daring melalui webinar yang sudah disematkan di PMM. Kemudian saya juga mengikuti sarasehan guru penggerak Provinsi Lampung. Saya juga melakukan praktik baik pada kegiatan Gebyar Guru Penggerak yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Materi yang diberikan oleh Ibu Sumarni tentang pembelajaran diferensiasi cukup menarik dan menginspirasi. Pendampingan atau pengimbasan kepada sekolah-sekolah lingkungan setempat, terutama SD, SMP,